Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab 2 tentang respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan juga kolonialisme barat serta kesadaran kebangsaan. Sebenarnya materi ini sudah dibahas di sejarah Indonesia kelas 11 di materi awal ya. Jadi untuk sekarang Ibu akan berikan tapi lebih singkat, jauh lebih singkat. Kalau untuk lebih detailnya kalian bisa lagi menonton video Ibu yang sebelumnya yang ada di semester 1 sejarah Indonesia. Oke, kita masuk ke materi yang pertama tentang imperialisme dan juga kolonialisme barat di Indonesia. Yang perlu kalian ketahui, kita sudah melakukan hubungan dengan bangsa barat itu pertama kali ketika kepulauan Indonesia ini didatangi oleh bangsa Portugis, yaitu tahun 1511, di mana tahun 1511 bangsa Portugis ini berhasil menguasai bandar perdagangan di kepulauan di pelabuhan Malaka. Selanjutnya, tahun 1512 Portugis juga akhirnya berhasil menemukan kepulauan Maluku dan juga berhasil menguasai Maluku. Hingga akhirnya Portugis di sini berhasil menjalin hubungan baik dengan kerajaan Ternate. Sedangkan selanjutnya setelah Portugis berhasil berhubungan dengan Ternate, datanglah Spanyol, di mana Spanyol ini pun akhirnya berhasil menguasai Maluku tahun 1522. Kalau Portugis itu tahun 1512, 10 tahun kemudian Spanyol lah yang datang ke sana dan Spanyol bersekutu dengan Tidore. Jadi kalau Ternate bersama dengan Portugis, Spanyol bersama dengan Tidore. Setelah itu terjadi perpindahan kekuasaan, masuklah kita ke masa kekuasaan VOC, di mana VOC ini berkuasa hampir ke 200 tahun ya. Jadi dari tahun 1602 sampai 1799. Jadi hampir 200 tahun. Oke, awalnya kita masuk ke kekuasaan VOC. Oke, VOC ini merupakan kongsi dagang atau perusahaan dagang yang dibentuk karena dulu pedagang Belanda itu datang sendiri-sendiri ke Indonesia, karena kan diketahui Indonesia ini tempat yang punya rempah-rempah kan. Akhirnya para pedagang Belanda datang sendiri-sendiri ke Indonesia. Karena mereka datang sendiri-sendiri, otomatis terjadi yang namanya persaingan harga. Untuk mengatasi persaingan harga ini, maka tanggal 20 Maret 1602 dibentuklah sebuah perusahaan dagang yang bernama Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC. Di mana inti dari tujuan VOC ini adalah untuk mengantisipasi adanya persaingan antara para pedagang Belanda. Nah, selanjutnya VOC juga diberikan yang namanya hak istimewa oleh Staten General. Mereka memberikan izin dagang dan juga hak oktroy kepada VOC. Hak oktroy itu adalah hak istimewanya VOC. Jadi seperti VOC itu perusahaan tapi derajatnya sama seperti sebuah negara. Karena apa? VOC punya uangnya sendiri, VOC punya angkatan perang sendiri, VOC punya hukumnya sendiri dan lain sebagainya. Jadi VOC adalah perusahaan swasta milik bangsawan Belanda, namun derajatnya sama seperti sebuah negara yang berdiri sendiri. Jadi kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda 3,5 abad, sebenarnya bukan Belanda yang menjajah kita pertama kali, tapi yang menjajah kita itu adalah perusahaan swasta, bukan negara Belandanya, tapi perusahaan swasta yang bernama VOC. Dan VOC itu bukan milik negara ya, VOC milik bangsawannya Belanda. Oke, selanjutnya VOC ini dipimpin oleh yang namanya Heeren Seventeen. Heeren Seventeen ini adalah 17 orang bangsawan yang tadi membuat VOC pertama kali ya. Nah, karena Heeren Seventeen ini tinggalnya di Belanda sana, maka dia bagaimana cara mengawasi Indonesia sebagai tempat usahanya dia. Akhirnya dia membuat atau mengutus yang namanya Dewan Direksi yang disebut dengan Gubernur Jenderal. Jadi Heeren Seventeen memerintahkan Gubernur Jenderal untuk mengatur daerah kekuasaannya atau mengatur Indonesia. Gubernur Jenderal yang pertama kali VOC tunjuk itu bernama Peter Both, di mana Peter Both ini mulai menjalankan kekuasaan di VOC tahun 1610 atau kira-kira 8 tahun setelah VOC dibentuk. Selanjutnya masa kejayaan VOC ini berada di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen. Ini kalau kalian tahu, Jan Pieterszoon Koen itu yang kantornya ada di Kota Tua ya. Kota Tua itu adalah kantor dari Jan Pieterszoon Koen. Tahun 1615 VOC ini akhirnya berhasil menduduki Jayakarta dan selanjutnya Jayakarta diubah namanya menjadi Batavia. Makanya karena dulu gini, VOC itu dulu pusatnya bukan di Pulau Jawa tapi pusatnya di Maluku. Namun berkat kepemimpinan dari Jan Pieterszoon Koen dipindahkanlah pusat pemerintahan VOC dipindahkan ke Pulau Jawa, tepatnya di Jayakarta. Lalu nanti Jayakarta diganti nama menjadi Batavia. VOC selanjutnya berhasil menguasai beberapa pelabuhan penting seperti Malaka, Ambon, Kepulauan Banda dan juga Padang.
Selanjutnya VOC juga bisa disebut sebagai akar kolonialisme Barat di Indonesia, atau bisa dibilang akar penjajahan pertama di Indonesia itu karena adanya VOC. Selanjutnya di tahun 1795 VOC ini mulai mengalami kemunduran. Karena apa? Karena terjadi kemerosotan keuntungan perdagangan. Hal ini dikarenakan VOC ini banyak melakukan hutang kepada pemerintah Belanda. Lalu selanjutnya orang-orang yang ada di dalam VOC ini bukan orang-orang yang bisa bekerja, karena mereka biasanya ya cuma karena dia anaknya siapa dia bisa kerja di sana, tapi sebenarnya dia nggak punya kemampuan. Akhirnya karena dipegang oleh orang-orang yang nggak punya kemampuan, akhirnya VOC bangkrut. Ditambah banyak orang-orang VOC ini yang sudah banyak melakukan korupsi, hingga akhirnya VOC ini dinyatakan bangkrut oleh pemerintah Belanda, dan akhirnya VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda dan dinyatakan bubar tanggal 31 Desember 1799 setelah hampir 200 tahun berkuasa di Nusantara. Oke, selanjutnya karena sudah diambil oleh Belanda, maka sekarang kita masuk ke Belanda. Nah, ketika dikuasai oleh Belanda, di sini di Eropa sana terjadi yang namanya perpindahan kekuasaan. Karena apa? Karena saat itu di negeri Belanda terjadi yang namanya kekacauan, di mana rakyat nggak percaya lagi sama sang raja. Rakyat meminta jadi rakyat itu nggak suka sama Raja Belanda. Akhirnya di sini Raja Belanda kabur. Raja Belandanya kabur ke Inggris, minta pertolongan sama Inggris, karena di Inggris mereka temenan. Jadi Raja Inggris sama Raja Belanda temenan. Akhirnya Raja Belanda pergi ke Inggris, dan akhirnya Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis, ya. Karena berada di bawah kekuasaan Prancis, otomatis di sini Prancis bisa dibilang ini pada saat seperti itu Prancis akhirnya mendirikan yang namanya Republik Batav. Jadi karena apa? Karena Raja Belandanya nggak ada, maka Belanda disebut dengan Republik Batav di bawah kekuasaan Prancis. Karena pada saat itu bisa dibilang Prancis sedang melakukan ekspansi atau perluasan wilayah ke seluruh Eropa, termasuk Belanda di dalamnya. Oke, jadi secara tidak langsung kita sedang berada di bawah jajahannya Prancis yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Jadi pimpinannya adalah Louis Napoleon. Nah, selanjutnya Louis Napoleon itu kan pemimpin di Prancis. Nah, karena Louis Napoleon ini tidak bisa memimpin di Indonesia, maka dia mengutus adiknya Louis Bonaparte untuk memimpin Belanda. Dan Louis Bonaparte ini pun akhirnya menunjuk Herman Willem Daendels. Jadi masuklah kita ke masa pemerintahan dari Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Jadi intinya gini, Prancis menduduki Belanda, Belanda menduduki Indonesia. Jadi pemimpin Prancis adalah Louis Napoleon. Louis Napoleon menunjuk adiknya Louis Bonaparte untuk memimpin Belanda. Nah, Louis Napoleon menunjuk Herman Willem Daendels untuk memimpin Indonesia. Jadi urutannya seperti itu. Jadi kita seolah-olah dijajah Belanda, tapi Belanda juga dijajah sama Prancis. Jadi secara tidak langsung kita sedang dijajah oleh Prancis. Nah, kita bahas masa pemimpinan dari Herman Willem Daendels. Daendels ini terkenal karena dia pernah membuat yang namanya yang paling terkenal adalah di masa bidang pertahanan. Dia pernah mendapat tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kenapa Inggris mau menyerang Pulau Jawa? Karena kan Raja Belanda di sana. Raja Belanda berkeinginan untuk atau Inggris berkeinginan untuk mengambil kembali semua kekuasaannya Belanda. Akhirnya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, akhirnya dibuatlah yang namanya Grote Posweg atau Jalan Raya Pos dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1000 km. Lalu selanjutnya Daendels juga membangun yang namanya Angkatan Armada Laut di Pelabuhan Merak, lalu Ujung Kulon dan juga Surabaya. Jadi dibangunlah pangkalan armada laut di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Lalu untuk bidang ekonomi, dibuatlah yang namanya Dewan Pengawas Keuangan Negara atau Algemene Rekenmer. Lalu selanjutnya yang paling terkenal dari Daendels ini, dia juga melakukan penjualan tanah kepada pihak swasta. Jadi tanah-tanah negara, tanah-tanah milik milik pemerintah itu dijual-jualin kepada pihak swasta. Selanjutnya dia juga merubah sistem feodal dan memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa dipindahkan ke Jayakarta. Lalu dia juga membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur seperti 9 daerah. Dan beberapa kebijakan tersebut akhirnya banyak menimbulkan kontroversi, hingga akhirnya tahun 1810 Daendels ini diturunkan dari jabatannya dan dikembalikan ke negeri Belanda. Hal ini dikarenakan kebijakannya Daendels ini tidak membawa kebaikan dalam bidang ekonominya Belanda, hingga akhirnya Daendels digantikan oleh Jan Willem Jansen. Namun Jan Willem Jansen ini nggak bisa dibilang nggak lebih baik dibandingkan Daendels. Terbukti ketika Jansen berkuasa,
Di sini Pulau Jawa diserang, benar-benar diserang oleh pasukan Inggris. Pasukan Inggris datang ke Pulau Jawa atau tepatnya ke Batavia tanggal 4 Agustus 1811, di mana dari serangan ini akhirnya tanggal 26 Agustus 1811 atau 22 hari kemudian ini Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris. Dan akhirnya karena Jensen kalah, di sini Jensen harus menandatangani perjanjian Tuntang. Perjanjian di mana kapitulasi Tuntang ini menyatakan bahwa Pulau Jawa dan sekitarnya itu semuanya akhirnya menjadi milik Inggris. Pokoknya semua jajahannya Belanda itu menjadi milik Inggris. Karena apa? Karena Jensen tidak berhasil mempertahankan pemerintahannya. Akhirnya masuklah kita ke masa pemerintahannya Inggris. Oke, masa pemerintahan Inggris ini pada saat itu Jenderal Inggris yang bernama Lord Minto itu sebagai Gubernur Jenderal EIC itu setara kayak VOC ya, itu akhirnya menunjuk yang namanya Thomas Stamford Raffles untuk melakukan pemerintahan Inggris di Indonesia. Jadi pemimpin di Indonesia selanjutnya adalah Sir Thomas Stamford Raffles. Ini adalah fotonya ya. Kebijakannya Raffles ini banyak sekali yang sebenarnya bisa dibilang bermanfaat, seperti contohnya dia melakukan pembaharuan di bidang sistem sewa tanah. Jadi dia menerapkan sistem sewa tanah atau land rent dengan menggunakan uang. Jadi kalau biasanya kita bayar pajak itu pakai hasil bumi, dia tidak lagi pakai hasil bumi, tapi dia memperkenalkan yang namanya sistem uang. Selanjutnya Raffles juga terkenal karena dia membagi membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Lalu juga Raffles terkenal karena dia berhasil mendirikan pendirian museum dan juga perpustakaan di Batavia, dan juga Raffles juga berperan penting dalam ilmu pengetahuan karena Raffles berhasil menggali situs Hindu Buddha yang terkenal, yaitu Candi Borobudur dan Prambanan. Bayangkan kalau Raffles tidak peduli sama Candi Borobudur dan Prambanan, sampai sekarang mungkin kita bisa nggak tahu kalau misalnya ada candi sebesar itu di Indonesia. Nah selanjutnya Raffles juga membangun yang namanya bersama istrinya yang bernama Olivia Marin. Raffles membangun yang namanya Kebun Raya Bogor, dan di dalamnya ini Raffles berhasil menemukan yang namanya Rafflesia arnoldi. Jadi bunga bangkai, dan nama latinnya disebut dengan Rafflesia arnoldi karena Raffles yang menemukannya. Ini adalah beberapa hal yang ditemukan sama Raffles ya. Selanjutnya masa pemerintahan, jadi sebenarnya kalau bisa dibilang masa pemerintahan Raffles ini justru lebih banyak sisi positifnya ya. Walaupun dia memerintah di Indonesia cuma sebentar, tapi banyak sekali ilmu pengetahuan yang tergali pada masa pemerintahannya. Selanjutnya tahun 1814 ini Belanda dan Inggris melakukan perjanjian, yaitu Konvensi London, di mana isi dari Konvensi London ini mengatur kembali wilayah jajahan Inggris dan Belanda. Dan dalam perjanjian tersebut pihak Belanda ini mengatakan bahwa jajahan Belanda dikembalikan lagi kepada jajahan Inggris dikembalikan lagi kepada pemilik aslinya, yaitu Belanda. Jadi kalau kapitulasi Tuntang itu Inggris menerima jajahan Belanda, tapi kalau Konvensi London ini adalah Inggris mengembalikan jajahan Belanda. Ya, jadi kalau kapitulasi Tuntang Inggris menerima jajahan Belanda, kalau konvensi London ini adalah Inggris mengembalikan jajahan Belanda. Akhirnya karena ada konvensi London ini tahun 1816 kita kembali diperintah oleh kolonial Belanda. Jadi masuklah kita ke masa pemerintahan Belanda. Oke, masa pemerintahan Belanda di sini, ini yang pertama dimulai oleh komisaris jenderal, 3 komisaris jenderal, ada Elout, ada Baron van der Capellen, dan juga Buyskes, di mana mereka melakukan yang namanya sistem pajak tanah. Jadi mereka memberlakukan yang namanya sistem pajak tanah, dan mereka masih menerapkan beberapa kebijakannya Raffles. Selanjutnya 3 komisaris jenderal ini dibubarkan dan dijalankan oleh van der Capellen sendiri saja. Jadi tadinya kan bertiga kan, Elout, van der Capellen, dan juga Buyskes. Nah lalu selanjutnya tahun 1819 hanya van der Capellen saja yang memerintah. Selanjutnya pada masa van der Capellen ini terjadi yang namanya perlawanan dari daerah seperti di Ponegoro, perlawanan Imam Bonjol, hingga akhirnya menyebabkan keuangan Belanda ini akhirnya defisit. Karena keuangan yang defisit ini mengakibatkan pemerintah Belanda melakukan yang namanya Kulturstelsel atau sistem tanam paksa, di mana sistem tanam paksa ini adalah merupakan ide dari Johannes van den Bos dan disetujui oleh Raja Willem pertama, di mana Raja Willem ini
akhirnya mengangkat Van den Bosch sebagai gubernur jenderal di Indonesia karena dia yang punya ide. Akhirnya dengan adanya sistem tanam paksa, tanaman-tanaman yang laku di dunia internasional seperti kopi, tebu, tembakau, teh dan nila ini akhirnya dipaksa untuk ditanam supaya mendapatkan bangsa Belanda ini mendapatkan keuntungan melalui batik slot atau saldo yang untung. Nah, sistem tanam paksa ini akhirnya dikritik setelah 30 tahun kemudian akhirnya dikritik. Jadi tahun 1870 sistem tanam paksa ini akhirnya dihapus dan diganti menjadi Undang-Undang Agraria, di mana tahun 1870 ini ditetapkan yang namanya sistem liberal atau politik pintu terbuka atau open door policy, di mana ada open door policy di sini diperbolehkan pihak-pihak swasta yang punya uang untuk menaruh modalnya di Indonesia, dan jadi pemerintah Belanda sebagai pengawas yang punya modal sebagai pemilik tanah, dan orang Indonesia sebagai buruhnya. Dan bisa dibilang open door policy atau politik pintu terbuka atau politik liberal ini justru jauh lebih membuat rakyat menderita. Karena apa? Karena kita berada di bawah dua pengawasan Belanda sebagai pengawas dan juga asing di sini seperti Tionghoa ataupun Arab ataupun orang Eropa ini sebagai pemilik modal. Ya kan, kalau dulu di sistem tanam paksa kita cuma di bawah pengawasan Belanda, tapi kalau di sistem liberal kita di bawah dua pengawasan, Belanda dan juga asing sebagai pemilik modal. Akhirnya tahun 1901 terciptalah yang namanya kebijakan politik etis, di mana kebijakan politik etis ini dibuat oleh Van Deventer, Konrad Theodor Van Deventer, di mana dia menulis buku yang berjudul NR Schuld atau Utang Kehormatan, di mana tulisan ini diterbitkan oleh majalah The Gids. Isinya adalah mereka menginginkan adanya politik balas budi, di mana politik balas budi ini terdiri dari adanya edukasi atau pendidikan, adanya irigasi atau pengairan yang rata, dan juga migrasi atau perpindahan penduduk. Dari semua ini, yang paling besar pengaruhnya buat bangsa Indonesia jelas adalah pendidikan, karena dengan adanya pendidikan kita sadar kalau bangsa kita sudah terjajah. Oke, untuk materi lainnya akan kita bahas di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.